Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian substantif persediaan observasi perhitungan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh dosen Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febriana Nirmalasari, NIM 1805520021 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Nah, langsung saja agenda yang akan saya bahas di sini. Pertama itu ada sifat siklus produksi, terus yang kedua ada materialitas dan risiko inheren, yang ketiga pemahaman bisnis dan industri klien, yang keempat pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yang kelima pengujian penetapan biaya persediaan, dan yang keenam pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Langsung saja kita bahas yang sifat siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses pabrikasi. Siklus produksi juga saling berkaitan dengan siklus-siklus lain. Yang pertama itu ada siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dan pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Lalu tujuan dari siklus produksi dikategorikan menjadi 5 asersi. Di asersi keberadaan atau keterjadian, tujuan audit atas kelompok transaksinya yaitu transaksi pabrikasi yang dicatat menyajikan bahan, tenaga kerja, dan overhead yang ditransfer ke produksi, serta pemindahan produksi yang sudah selesai ke barang jadi selama periode berjalan. Tujuan audit atas saldo akunnya yaitu persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik itu ada. Kemudian harga pokok penjualan menunjukkan harga pokok barang yang dikirimkan atau dijual selama periode berjalan. Selanjutnya asersi kelengkapan. Tujuan audit atas kelompok transaksinya yaitu semua transaksi pabrikasi yang terjadi selama periode berjalan sudah dicatat. Di tujuan audit atas saldo akun yaitu persediaan mencakup semua barang, semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada di tangan pada tanggal neraca. Untuk asersi hak dan kewajibannya yaitu tujuan audit atas kelompok transaksi, entitas memegang hak atas persediaan yang berasal dari transaksi pabrikasi yang dicatat. Lalu tujuan audit atas saldo akunnya yaitu entitas pelaporan memegang hak milik atas persediaan pada tanggal neraca. Di asersi penilaian atau alokasi, tujuan audit atas kelompok transaksinya yaitu transaksi pabrikasi telah dijurnal, diikhtisarkan, dan dibukukan atau diposting dengan benar. Tujuan audit atas saldo akunnya yaitu
persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Harga pokok penjualan didasarkan pada penerapan metode arus biaya yang berlaku secara konsisten. Yang terakhir ini ada asersi penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas kelompok transaksinya ada rincian transaksi pabrikasi, mendukung penyajiannya dalam laporan keuangan termasuk klasifikasi dan pengungkapannya. Di tujuan audit atas saldo akun yaitu persediaan dan harga pokok penjualan telah diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang berhubungan dengan dasar penilaian dari penanggungan atau penjaminan persediaan sudah memadai. Selanjutnya kita bahas yang materialitas. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah inheren untuk pabrikan, pedagang, grosir atau pedagang eceran. Persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut. Yang pertama ada volume transaksi, pembelian, pabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Yang kedua, seringkali masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi pengukuran dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan. Yang ketiga, sangat beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan. Yang keempat, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik yang tepat terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi itu. Yang kelima, itu sangat beragamnya jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. Yang keenam, persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual. Dengan demikian mempengaruhi ketepatan penilaian persediaan itu. Yang ketujuh, persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Kita masuk ke prosedur analitis. Apa sih prosedur analitis itu? Mari kita bahas yang prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Jika persediaan bersifat material bagi audit laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menganggap bahwa prosedur analitis merupakan
rincian lainnya. Tetapi prosedur ini bisa sangat efektif dalam memusatkan perhatian audit di mana salah saji mungkin terjadi. Selanjutnya memulai produksi. Itu ada dua, yang pertama merencanakan dan mengendalikan produksi, yang kedua mengeluarkan bahan baku. Yang pertama itu otorisasi produksi dibuat dalam Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi berdasarkan pemesanan yang diterima dari pelanggan, atau analisis peramalan penjualan serta serta kebutuhan persediaan. Pendokumentasian otorisasi ini dilakukan dengan menerbitkan perintah produksi bernomor urut. Yang kedua tadi mengeluarkan bahan baku ya. Gudang akan menyerahkan bahan baku ke bagian produksi setelah menerima slip pengeluaran bahan yang dibuat oleh Departemen Produksi. Slip itu menunjukkan kuantitas dan jenis bahan yang diminta serta nomor perintah produksi yang harus dibebani. Kita akan membahas yang perpindahan barang, memproses barang dalam produksi. Tenaga kerja yang digunakan untuk mengerjakan perintah produksi tertentu dicatat dalam tiket waktu. Fungsi pencatatan waktu ini juga bisa dilakukan dengan mengharuskan karyawan memasukkan tanda pengenal mereka ke dalam komputer, kemudian mengetik nomor perintah produksi setiap kali mereka memulai atau berhenti mengerjakan suatu pesanan. Lalu memindahkan pekerjaan yang sudah selesai ke barang jadi. Apabila pembuatan suatu pesanan sudah selesai dan barangnya sudah lulus inspeksi akhir, maka disusunlah sebuah laporan produksi yang sudah selesai. Barang tersebut kemudian dikirim ke gudang barang jadi yang menerima bertanggung jawab atas barang itu dengan menandatangani tiket perpindahan akhir. Ada juga melindungi persediaan. Persediaan fabrikasi sangat rentan dengan pencurian dan kerusakan. Penyimpanan persediaan bahan baku dan barang jadi dalam ruang terkunci dengan akses yang terbatas pada orang-orang yang diberi otorisasi merupakan hal terpenting dalam melindungi aktiva ini. Mencatat transaksi fabrikasi dan persediaan. Fungsi ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama ada membebankan bahan langsung ke tenaga kerja langsung ke dalam barang dalam proses. Yang kedua, mengenakan overhead pabrik ke barang dalam proses. Yang ketiga, memindahkan biaya di antara departemen produksi. Yang keempat, memindahkan biaya produksi yang sudah selesai ke barang jadi. Untuk memastikan bahwa biaya fabrikasi telah dicatat dengan tepat, maka bagan akun harus menyediakan sejumlah akun yang diperlukan untuk mengklarifikasikan dan memantau biaya-biaya semacam itu secara layak. Selanjutnya, pemahaman bisnis dan industri klien. Menggunakan pemahaman bisnis dan industri klien untuk mengembangkan strategi audit. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan
perusahaan pabrikasi, auditor biasanya ingin memahami intensivitas modal dari proses pabrikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pabrikasi itu. Pemahaman ini merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi kekayaan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan, terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit seperti keberadaan persediaan, penilaian persediaan baik pada biaya historis maupun realisasi bersih. Apakah klien memegang hak kepemilikan atas persediaan serta masalah penyajian dan pengungkapan. Kemudian di pertimbangan komponen pengendalian internal. Komponen lingkungan pengendalian di struktur organisasi harus mencakup pejabat yang bertanggung jawab atas produksi secara keseluruhan. Sebagai bagian dari penilaian risiko, manajemen harus memperhatikan risiko yang dibahas dalam bagian terdahulu mengenai risiko inheren dan merancang pengendalian yang sesuai. Sistem akuntansi untuk persediaan mencakup penggunaan akun pengendalian dan catatan pendukung seperti file produk atau file induk. Untuk perusahaan pabrikasi, ada catatan terpisah untuk persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya mari kita bahas yang pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Ada 3. Yang pertama nanti kita bahas penetapan dan luas observasi. Yang kedua melaksanakan observasi. Yang ketiga yang pertama itu ada penetapan waktu dan luas observasi, yang kedua ada rencana perhitungan persediaan, dan yang terakhir ada melakukan observasi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu penetapan waktu dan luas observasi. Penetapan waktu tergantung pada sistem pengendalian yang dianut klien dan aktivitas pengendalian internal. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir pada penetapan tanggal itu. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik. Apabila catatan perpetual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Dalam kasus ini, prosedur dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang diaudit. Dalam perusahaan yang memiliki persediaan yang tersebar di banyak tempat, pengamatan auditor biasanya harus mencakup semua lokasi persediaan yang signifikan. Yang kedua, tadi rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang dibuat oleh klien harus mencakup hal berikut. Yang pertama itu nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengatasi perhitungan persediaan. Yang kedua, tanggal perhitungannya. Yang ketiga, lokasi-lokasi yang dihitung. Yang keempat, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan.
Yang kelima, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar ikhtisar atau kompilasi. Yang keenam, ketentuan mengenai penanganan, penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dihindarkan. Yang ketujuh, ini terakhir, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana perhitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungannya. Dengan tenggang waktu yang cukup, klien akan mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana itu. Sebelum perhitungan dimulai, seorang auditor yang berpengalaman biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan prosedur, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan menugaskan anggota tim ke lokasi-lokasi tertentu. Yang terakhir ini tadi melaksanakan observasi. Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus, yang pertama itu ada meneliti kecermatan para karyawan klien untuk mengikuti rencana perhitungan persediaan. Yang kedua, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi dua label. Yang ketiga, ada menentukan bahwa label persediaan bernomor urut serta lembar kompilasi telah terkendalikan dengan semestinya. Yang keempat, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Yang kelima, mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat yang lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Yang keenam, mewaspadai kondisi umum persediaan. Yang ketujuh, mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan memastikan bahwa yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagaimana mestinya. Yang kedelapan, mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Pada saat prosedur telah selesai, sejumlah anggota tim audit harus menyampaikan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, penyimpangan dari rencana perhitungan persediaan yang disusun klien. Yang kedua, luas pengujian perhitungan dan setiap selisih yang material yang dihasilkan. Yang ketiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Lalu untuk pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung, baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Review atas catatan persediaan perpetual dan pengajuan pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Selanjutnya kita akan membahas yang pengujian harga pokok yang diproduksi, sifat dan luas pengujian penetapan barang dalam proses dan barang jadi yang
dilakukan auditor tergantung pada reliabilitas catatan akuntansi biaya klien dan metode yang digunakan oleh klien dalam mengakumulasikan biaya-biaya tersebut. Auditor harus menelaah metode itu untuk memastikan kelayakan serta akurasi dalam konsistensi penerapannya. Sebagai contoh, apabila biaya standar digunakan, maka auditor harus menguji perhitungan standar-standar itu, membandingkan perhitungannya dengan spesifikasi engineering, memastikan bahwa biaya standar itu mutakhir, dan mengevaluasi apakah standar itu mendekati biaya aktual dengan memeriksa akun-akun varians. Lalu selanjutnya pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Dalam pengujian persediaan ini, auditor harus menetapkan prosedur-prosedur berikut. Yang pertama, pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. Yang kedua, mendapatkan laporan akuntan independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang. Yang ketiga, mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak. Yang keempat, jika tanda terima gudang sudah dijaminkan sebagai agunan, maka konfirmasi kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijaminkan itu atau atas nama dasar pengujian jika tepat. Pengujian ini dapat memberikan bukti tentang asersi hak dan kewajiban. Selain itu, pengujian ini juga akan menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpan mengkonfirmasikan lebih banyak bilangan daripada yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi. Pengkonfirmasian persediaan ini tidak memberikan bukti apapun tentang nilai persediaan karena penyimpan tidak diminta untuk melaporkan biaya, kondisi, atau nilai pasar barang yang tersimpan di gudang. Lalu pengujian substantif atas saldo persediaan. Yang pertama itu menentukan risiko deteksi untuk pengujian rincian dalam menilai risiko pengendalian untuk asersi eksistensi atau keberadaan atau keterjadian pada persediaan barang dagang. Auditor akan memperhitungkan penilaian risiko pengendaliannya. Di penilaian risiko pengendalian dalam asersi penilaian atau alokasi untuk persediaan bahan baku mengharuskan diperhitungkannya penilaian risiko pengendalian gabungan. Yang kedua, merancang pengujian substantif. Bukti yang diperoleh dari beberapa pengujian yang dapat diterapkan pada persediaan diperoleh dari beberapa pengujian yang dapat diterapkan pada persediaan barang dagang
dan pada persediaan barang jadi yang telah diproduksi, juga berkaitan dengan tujuan untuk akun harga pokok penjualan yang bersesuaian. Dalam siklus produksi, auditor memfokuskan perhatian pada transaksi fabrikasi yang menyangkut alokasi biaya fabrikasi ke barang dalam proses dan pemindahan biaya produksi yang sudah selesai ke barang jadi. Dalam mengaudit siklus ini, auditor menaruh perhatian pada sistem akuntansi biaya dan sistem akuntansi keuangan klien. Audit atas persediaan memerlukan perencanaan yang cermat dan investasi waktu, biaya, dan upaya audit yang sangat substansial. Pengamatan atas perhitungan persediaan yang dilakukan klien merupakan prosedur auditing yang lazim bila persediaan bersifat material. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi